guys, welcome my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa loh mau salam. Oke, selamat datang di video channel Noiret Buff. Di pembahasan kali ini aku bakal bahas menjaga kesehatan mental di bulan suci Ramadan. Sebetulnya sih bukan cuma bulan suci Ramadan aja ya, kita harus menjaga kesehatan mental kita. Tapi selama kita masih hidup, kita harus menjaga kesehatan mental dan juga kesehatan fisik kita. Cuma di sini aku mau bahas tentang kesehatan mental. Kalian tahu kan penjelasan kesehatan mental? Kesehatan mental itu berupa rohani yang ada di diri kita. Seperti dada yang sesak, dadanya sesak, kayak ada ganjelan, kayak penuh banget. Kepala yang tidak kunjung sembuh, sakit kepala, pening, berat, punggung yang pegal, terus badan yang kehilangan gairah. Itulah ciri-cirinya kesehatan mental. Kalau dalam bahasa ilmiahnya sih, kesehatan mental itu kesehatan yang berpengaruh pada psikologis manusia. Banyak sih tentang penjelasan kesehatan mental. Cuma di sini aku mau kasih tips untuk menjaga kesehatan mental kita. Oke, yang pertama itu kita harus melakukan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kalau di agamaku itu Islam, kita harus menjalankan sholat, apalagi wajib ya. Di bulan puasa ini kita wajib berpuasa selama 30 hari. Nah, tapi kalau agama yang lain ya bisa kalian beribadah ke gereja, ke wihara. Tapi jangan sampai kalian tuh kayak lost gitu aja. Kayak melupakan sang pencipta, itu nggak boleh. Cepat atau lambat kesehatan mental kalian akan terganggu karena kalian dalam segi rohaninya tuh nggak ada yang ngisi gitu, jadi kosong, tidak ada spiritual yang masuk. Kalau kita beribadah, kita dapat ketenangan, kita juga bisa berdoa, dan kita merasa jiwa kita ini punya asupan gizi gitu kalau bahasa medisnya. Jadi jiwa tuh jangan kosong gitu kan. Apalagi kalian pasti tahu kalau ada orang yang kebanyakan ngelamun, kebanyakan bingung, pasti dia lagi jauh sama sang penciptanya. Yang kedua, selain ibadah, kita harus mengatur waktu. Kebanyakan orang yang berpengaruh, awal-awal kesehatan mentalnya itu berpengaruh karena dia tidak bisa menjaga waktunya. Jadi selama 24 jam, 8 jam dia tidur dan istirahat, sisanya stalking handphone dan stalking media sosial. Aduh, oh my god, stalking terus ya. Nah, kenapa ya orang banyak membuang waktunya dengan stalking, nonton TV yang berjam-jam, ngomongin orang, gibahin orang? Menurutku itu kesehatan mentalnya belum dia jaga. Karena kalau orang sudah aware, dia sangat terbuka dengan kesehatan mental dan sayang sama dirinya, tentunya dia akan mengatur waktu dia. Kapan harus istirahat, prioritas dia bekerja atau prioritas dia belajar, prioritas dia ibadah. Jadi setiap hari 24 jam itu space-nya dibagi-bagi gitu. Kayak waktu tidur 8 jam, waktu untuk main game misalkan 1 jam, waktu untuk belajar 2 jam. Terus dia bagi-bagi, jadi jangan berat sebelah. Rebahannya, magernya 60%, 40%-nya produktivitas dia. Jadi harus seimbang. Oke guys, dan yang ketiga, kita harus memberi boundary. Apa ya bahasa Inggrisnya tuh? Batasan, boundary. Oke, bener. Boundary, kita harus punya boundary, batasan antara diri kita dan lingkungan yang kurang baik. Kurang baik di sini tuh yang membawa kita sama hal-hal yang insecure, yang rasa kita tuh kayak, aduh sedih banget ya hidup gue, mengasihani diri sendiri gitu. Kayak kita ngeliat teman-teman kita pamerin ini, pamerin itu. Nah, itu pergaulan dan lingkungan yang kurang bagus. Jadi harus punya boundary, harus punya batasan. Oh, kayaknya aku punya batasan deh. Hidupku, hidup dia. Kesenangan dia belum tentu kesenangan aku, dan kesedihan aku belum tentu juga kesedihan dia. Jadi setiap orang itu punya jalan cerita masing-masing gitu ya. Punya kesusahan dan kebahagiaan yang berbeda, karena setiap orang kan nggak bisa tukeran posisi gitu. Coba lu jadi gue dong, rasain jadi gue, kan nggak bisa. Oke, selanjutnya, nah ini nih yang paling penting yang harus kita punya,
untuk bisa mencintai diri sendiri. Sebenarnya mencintai diri sendiri itu tuh banyak banget ya, tapi mencintai diri sendiri di sini tuh kayak kita lebih mengutamakan diri sendiri. Kayak kita sebelum kita sayang sama orang, kita harus sayang sama diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya itu bukan jor-joran gitu, bahasa gaulnya jor-joran, enggak, effortnya itu enggak berlebihan, enggak too much gitu. Kalau misalkan berlebihan, suatu saat kita kecewa, nah di situ kita down, kita terpuruk. Nah jadi sayang diri sendiri itu mendahulukan kepentingan diri sendiri. Bahkan di agamaku dibilang ya gini, orang kalau misalkan dia mengutamakan orang lain atau yang lain selain dirinya, itu berarti dia zolim sama diri dia sendiri. Jadi utamakanlah kita dulu. Bukan berarti kita egois ya, tapi bisa jadi kita jangan membuat diri kita sengsara, jangan zolim sama diri sendiri. Oke guys, segitu aja dulu pembahasannya. Nanti kita akan bahas di episode yang lain. Kalian boleh request mau bahas apa. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah. Thank you so much. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belepotan nih. Bye-bye.